Lagi ngitung apaan, bro? Bro, ini bro, aku lagi ngitung sampo ini tuh volumenya tuh aslinya berapa. Di sini tulisannya 300. Cuma aku penasaran kok cepet banget habis gitu. Oh, jadi kamu pengen ngitung volume ini? Iya, bisa nggak bro? Bisa sih. Kita bisa ngitung ini pakai aplikasi integral gitu. Gimana tuh? Nah, untuk ngitungnya coba kita ukur dulu nih dimensi ini. Oh oke, coba deh. Iya. Kalau ngukur ini aku udah bantu-bantu dikit nih. Nah, untuk ngukurnya kita perlu jadi 4 segmen nih, kita perlu baginya. Soalnya di sini kan kelengkungannya itu beda-beda. Nah, untuk bagian bawah nih kita dapat nih tingginya 8 cm, di sini 9 cm, sini 2 cm dan sini 1 cm. Terus untuk lebarnya juga kita ukur tuh. Di sini dapat 6 cm, 8 cm, 6,5 cm, 4 cm dan 2,3 cm. Dan yang terakhir, kita harus mengukur nih ketebalan atau lebar di bagian bawahnya. Di sini kita dapetin kalau ukurannya itu 4 cm. Nah, setelah kita tahu dimensi-dimensi dari botol itu, kita harus tahu nih metode yang bakal kita pakai. Nah, untuk metodenya, aku minta bantuan sama temen aku nih. Yuk, temen aku bantuin. Sekarang kita akan membahas mengenai teori-teorinya. Yang pertama adalah integral tentu. Integral tentu merupakan suatu proses menghitung luas di bawah suatu kurva dalam interval tertentu. Misalnya kita memiliki grafik fx dan kita ingin menghitung luas di antara x sama dengan a sampai x sama dengan b. Maka kita akan menggunakan integral tentu dan rumusnya adalah seperti ini. Nah, integral tentu juga memberikan suatu nilai pasti terhadap seberapa besar suatu area pada interval tertentu. Yang kedua adalah jumlah Riemann, yaitu cara untuk menghitung integral dengan membagi bagian bawah kurva menjadi bagian-bagian kecil yang berbentuk persegi panjang, seperti ini. Lalu rumusnya dapat kita lihat di sini. Jadi semakin kecil potongannya, maka hasilnya akan semakin mirip dengan integral aslinya. Pertama kita akan menghitung terlebih dahulu luas dari persegi-persegi kecil ini, lalu kita akan menjumlahkannya menggunakan rumus di sini. Selain itu, kita bakal pakai rumus volume tabung, yaitu pi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi tabung. Lanjut ke bagian perhitungan. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu kerangka perhitungan kita, yaitu apa aja yang bakal kita hitung dalam perhitungan ini. Di sini kita akan bagi botol sampo kita menjadi dua bagian, yaitu pada bagian leher dan juga pada bagian botol. Kenapa dibagi dua? Karena adanya perbedaan bentuk antara si bagian leher ini dan bagian botol, sehingga akan lebih mudah kalau misalkan dibagi dua. Lalu nanti di akhir kita akan menghitung volume total dengan menjumlahkan keduanya. Lalu lanjut kita akan menghitung interval partisi, yaitu jarak antar potongan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membagi tinggi botol yaitu 19 cm dengan jumlah irisan. Kita tentukan di sini jumlahnya adalah 5 irisan. Dengan demikian kita akan peroleh bahwa kita memotong botol setiap 3,8 cm. Setelah mendapatkan data Y, kita bisa lanjut kepada penurunan fungsi kurva AY dengan metode eliminasi. Nah, untuk bisa mendapatkan fungsi dari garis hijau ini, kita bisa lakukan dengan pertama-tama menentukan titik-titik koordinat relevan untuk perhitungan ini. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan pertama-tama menyadari bahwa ada tiga titik yang relevan dengan perhitungan kita, yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan juga bagian atas. Nah, pertama-tama bisa dilakukan dengan menentukan bahwa di titik bawah saat Y sama dengan 0, lebar dari botolnya adalah 6 cm, sehingga R-nya itu dianggap sama dengan 3 cm, dan koordinat yang akan digunakan adalah 0,3. Kemudian untuk bagian tengah, saat Y sama dengan 8, lebarnya juga sama dengan 8 cm, sehingga itu radiusnya adalah sama dengan 4 cm juga, dan koordinatnya adalah 8,4. Lalu untuk titik terakhir, yaitu di titik atas saat Y sama dengan 19 cm, lebarnya adalah 4 cm, sehingga radiusnya 2 cm, dan koordinat yang digunakan nanti adalah 19,2. Pentingnya koordinat ini adalah untuk tahap kedua, yaitu pembentukan sistem persamaan linear dengan bentuk umum AY sama dengan AY kuadrat plus B plus C. Nah, untuk bisa menentukan konstanta dari A, B, dan C atau nilainya, itu kita bisa lakukan dengan secara sederhana melakukan substitusi dari setiap koordinat-koordinat ini.
Pertama-tama kita bisa melakukan hal yang sederhana, yaitu substitusi titik 1 untuk bisa mendapatkan nilai C. Yang dapatkan ada 3. Dan kemudian untuk bisa mendapatkan nilai dari A dan B, kita bisa menjabarkan substitusi titik 2 dan juga 3, yaitu titik-titik tengah dan juga di atas. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan dua persamaan yang nanti akan digunakan untuk eliminasi agar nilai A bisa dicari. Setelah melakukan eliminasi, didapatkan bahwa nilai A itu adalah sebesar mendekati min 0,016. Dan substitusi dari nilai ini bisa digunakan untuk mencari nilai B yang sebesar mendekati 0,25. Setelah mendapatkan ketiga nilai itu, hasil akhir fungsinya akan menjadi A-Y sama dengan min 0,016Y kuadrat plus 0,2Y plus 3. Nah, setelah mendapatkan hasil akhir fungsi ini, kita bisa lanjut kepada perhitungan volume botol yang dirumuskan sebagai luas alas dikali tinggi. Dengan luas alasnya adalah pi kali A-Y tengah kali 2 kali 3,8, yaitu delta yang tadi sudah ditentukan, dan Y itu diambil dari hasil akhir fungsi. Nah, kemudian untuk perhitungan volume leher botol yang tentu harus dipertimbangkan, itu V lehernya adalah PR kuadrat kali tinggi. Lalu untuk perhitungan volume total, kita bisa mulai dari penentuan volume leher, yaitu seperti tadi dirumuskan di sini adalah sebesar didapatkan 16,619 cm pangkat 3 atau sama dengan 16,619 ml, karena tentu perhitungan volume kita akan dalam mililiter. Nah, sekarang ini kita akan menuju kepada bagian perhitungan volume dari bidang dengan delta Y. Nah, di sini sudah dijabarkan interval-interval yang berlaku, nilai Y tengah, A tengah, luas yang didapatkan, dan juga volume dari setiap segmen. Nah, untuk setiap segmen tersebut nanti akan didapatkan total estimasi volume sebesar 414,09 cm, yang nanti bisa dibilang visualisasinya adalah sebagai ini, bisa dibilang ada 5 segmen yang nanti dibagi untuk setiap segmen tersebut ada jarak 3,8 cm seperti yang sebelumnya sudah dijabarkan. Nanti kita bisa mendapatkan volume total, yaitu volume botol ditambah volume leher, itu nanti dapat 430,709 ml. Yang nanti sebagai hasil akhir kita mendapatkan kesimpulan bahwa volume hitungannya itu tadi adalah 430,709 ml dengan volume aktual 444,509 yang didapatkan dari perhitungan melakukan isi dari botol dengan air dan kemudian menghitungnya dengan sebuah gelas pengukur. Nanti selisih dari volume hitungan dan juga volume aktual itu akan sebesar 13,8 ml, dan ini akan berguna untuk menentukan galat, yaitu selisih dibagi V aktual dikali 100%. Ini akan kita dapatkan galat sebesar 3,105%, yaitu besar ketidakakuratan dari perhitungan volume botol kita.